Mengikuti corporate action dari Adaro yang akan spin-off AAI menjadi lebih menarik menjelang RUPSLB yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024 ini. Dari tambahan informasi atas pemanggilan rapat umum pemegang saham luar biasa Adaro Energi Indonesia ini, ada beberapa poin yang menarik untuk kita cermati, terlebih khusus bagi Anda para holder dari Adaro. Di sini disampaikan perseroan bermaksud untuk mengusulkan kepada para pemegang saham perseroan untuk menyetujui penggunaan sebagian dari saldo laba perseroan yang akan dibagikan sebagai tambahan dividen tunai final dalam jumlah sebesar-besarnya sampai dengan 2,6 miliar dolar. Jadi kalau memperhatikan redaksi ini, maka pertama bisa dipastikan memang untuk dividen jumbo itu memang akan ada, karena memang diusahakan menjadi fokus dari pembahasan di RUPSLB nanti tanggal 18 November. Jadi memang manajemen serius dengan pembagian dividen jumbo yang di sini disampaikan besarannya juga tidak tanggung-tanggung, mencapai 2,6 miliar dolar. Jadi memang untuk titik terang dari besaran pembagian dividen sebelum AAI di spin-off, jadi makin lebih jelas, sekalipun memang sepenuhnya akan lebih jelas dalam RUPSLB yang nantinya akan dilaksanakan tanggal 18 November 2024. Kita tunggu bersama ya. Ini menjadi poin yang menarik untuk dicermati, perlu untuk melakukan analisa. Jika ini disetujui, apa dampaknya? Dan jika pun tidak disetujui ataupun mungkin nominalnya yang dirubah, entahkah dinaikkan atau malah diturunkan, ya itu memang perlu menjadi perhitungan ya. Artinya untuk hal ini perlu ada hitung-hitungan agar supaya khusus untuk Anda yang baru mau masuk ya, untuk Anda yang baru mau masuk, Anda perlu untuk mengetahui hal ini supaya Anda tidak terjebak dengan respon market yang terkadang berlebihan dan terkadang juga ya tidak masuk akal lah. Artinya seharusnya dia bisa naik harganya, bisa justru malah dalam jangka waktu yang pendek dia bisa mengalami koreksi. Dan juga sebaliknya, terkadang yang seharusnya sebenarnya kurang menguntungkan ya sengaja diangkat naik oleh beberapa oknum, tapi kemudian akhirnya malah di waktu-waktu tertentu itu turun. Jadi untuk Anda yang baru mau masuk, betul-betul Anda harus analisa dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang ada. Membeli di harga sekarang ini dengan berita-berita yang ada, dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang ada, apakah kemudian Anda akan cuan atau tidak? Nah ini tugas Anda. Anda tidak akan bisa mendapatkan keyakinan sepenuhnya hanya dari rekomendasi. Anda tidak akan mendapatkan keyakinan sepenuhnya hanya dari membaca sebagian-sebagian. Ya tentu membaca atau mendengarkan juga pendapat-pendapat orang itu bagus, tetapi Anda yang harus menyimpulkannya. Kalau saya sendiri menyebut itu seperti pasal ya. Berita-berita seperti ini itu harusnya jadi seperti sebagian pasal yang kemudian Anda harus susun, baik berkaitan dengan strateginya, berkaitan dengan mental Anda, kemampuan Anda menanggung resiko, dan kemungkinan-kemungkinan profit berapa persen yang bisa Anda dapatkan, apakah memang memuaskan buat Anda atau tidak, juga kelangsungan dari Adaro ini ke depan akan seperti apa. Anda harus menghitung dengan matang-matang, sekalipun memang waktunya sudah sangat terbatas, tinggal tanggal 18 nanti akan ada keputusannya. Nah ini yang menjadi poin penting yang harusnya teman-teman juga memperhatikan. Nah lanjut dalam tambahan informasi yang ada ini, dijelaskan bahwa perseroan memiliki saldo kas internal secara konsolidasian yang cukup ya, yang cukup untuk pembagian dividen tunai. Namun demikian, dalam rangka pengelolaan dana kas internal dan arus kas perseroan yang efisien, tidak menutup kemungkinan perseroan juga dapat menggunakan pendanaan pihak ketiga jangka pendek untuk pembayaran sebagian dari dividen tunai.
Jadi dari poin ini pun sebenarnya teman-teman kita harus menganalisa lebih dalam lagi ya. Tentunya dalam penjelasan ini terbatas ya. Jika Anda punya pemahaman yang lain berkaitan dengan hal ini, mungkin Anda bisa tambahkan di kolom komentar untuk melengkapi informasi bagi kita semua. Tapi setidaknya dari poin ini, berbicara tentang pembayaran dividen tunai ini memang sudah menjadi fokus. Ini terbaca karena bahkan bisa menggunakan pendanaan pihak ketiga jangka pendek. Artinya kan ini mungkin saja mengacu kepada bisa sampai berhutang ya, bisa sampai berhutang untuk supaya dana untuk pembayaran dividen tunai ini benar-benar bisa tercapai. Berarti ini menjadi fokus utama untuk pembayaran dividen tunai ini. Hanya memang masih jadi pertanyaan besarannya seperti apa. Ya tentu kita harus melakukan analisa sendiri ya. Intinya di sini sudah bisa dipastikan ini memang tetap akan ada pembagian dividen tunai. Karena bahkan sekalipun perusahaan memiliki dana itu, tetapi dalam rangka pengelolaan dana kas internal dan arus kas perseroan yang efisien, ya demi menjaga itu tetap terlaksana, tetap berlangsung, maka perseroan dapat menggunakan pendanaan pihak ketiga jangka pendek. Jadi sekali lagi ini tetap akan menjadi fokus utama, yaitu pembayaran dividen tunai. Apakah ini cuma sekedar dividen interim atau sampai juga dividen final untuk tahun buku 2024, sekalipun memang tahun buku 2024 kan belum selesai ya, pembukuannya masih ada 1 kuartal lagi. Tapi setidaknya kalau cuma dari hitung-hitungan kan ya mungkin jika memang sudah sekalian dengan dividen finalnya, bisa jadi kan untuk perusahaan itu paling tidak sudah punya hitung-hitungannya lah. Mereka ambil dari yang paling optimis, yang paling pesimis lah di kuartal 4 ini misalnya ya pendapatannya hanya sekian. Jadi secara totalnya kan EPS-nya berapa mereka sudah bisa dapatkan lah angka untuk nanti akan dijadikan patokan untuk kemudian payout ratio-nya berapa dan kemudian dividen per share-nya jadinya berapa untuk tahun buku 2024 ini. Karena memang selain itu juga untuk poin selanjutnya di sini dikatakan bahwa sebagaimana disampaikan sebelumnya dalam keterbukaan informasi tanggal 16 Oktober 2024, perseroan merencanakan pembagian tambahan dividen tunai final ya. Jadi ada singgung juga dividen final, kalau kita tahu kan untuk 2023 sudah selesai ya. Kemarin di kisaran bulan April Mei sudah selesai, Adaro sudah membagikan dividen final tahun 2023. Jadi dividen final yang disinggung di sini berarti mengacu kepada dividen final 2024. Lebih jelas lagi ya sekarang teman-teman, memang pembagian dividen ini difokuskan, bahkan jumlahnya besarannya dibilang jumbo, karena memang ini supaya di sini dikatakan dapat berpartisipasi ya dalam pembelian saham PT Adaro Andalan Indonesia. Jadi dalam hal ini juga memang bebas ya memilih. Jika Anda membeli sekarang ini kemudian Anda tahan dan nanti sampai pada tanggal penentuan siapa yang dapat membeli saham AI, kita tahu bersama informasinya diutamakan untuk mereka pemegang saham Adaro. Tapi itu pun bersifat partisipasi, artinya bisa iya, bisa tidak. Dari catatan ini, ya tentu ini catatan penting ya, karena ini informasinya dari perusahaan langsung dan ini tinggal kita bagaimana kita menganalisa ini. Inilah pentingnya untuk kita memahami bahwa membeli saham itu adalah membeli bisnis, bukan sekedar kita melihat pergerakan harga sahamnya. Karena dengan hal ini kan ada pengumuman-pengumuman seperti ini, ya seharusnya kita menganalisa ini dalam hal bisnisnya, ya keuntungannya apa yang akan kita dapat kalau kita beli Adaro. Kemudian ketika nanti AAI spin off, gimana kita akan ambil ke AAI itu seperti apa? Kalau kita ambil Adaro Andalan Indonesia ini, prospeknya ke depan seperti apa? Kalau tidak, kalau kita tetap tahan Adaronya, memang Adaro Energi yang disampaikan juga pada poin selanjutnya ini akan ada pergantian nama. Walaupun yang info yang saya dapat mungkin untuk nama emitennya masih tetap ADRO, kodenya ya, tetapi untuk nama kemungkinan akan berganti ya, kita tidak tahu akan seperti apa. Nah kita juga harus analisa ini dari segi bisnisnya, gimana, menarikkah Adaro ini setelah AAI di spin off. Inilah pentingnya untuk Anda memang membeli saham itu betul-betul membeli bisnisnya, karena dengan demikian Anda dapat
memprediksi, ya, Anda dapat memprediksi, bahkan bisa memproyeksikan kemungkinan-kemungkinan besaran laba bersih yang akan dia dapatkan, dan kemudian Anda bisa juga kaitkan dengan dividen, kira-kira berapa potensi dividen yang bisa didapatkan. Nah, ini penting karena dengan spin-off-nya AAI ini dari Adaro ini akan mengubah balance sheet dari Adaro atau neraca keuangan Adaro itu akan berubah. Kalau Anda tidak melakukan analisa, hanya ikut-ikutan saja, ambil bagian, lagi ramai, kejar dividen, semua itu bisa ada jebakannya. Kalau Anda tidak punya dasar yang benar, nanti jika Adaro kemudian ada fluktuasinya yang mungkin ada hal-hal Anda juga tidak akan kuat. Jadi teman-teman, semoga informasi ini bisa menambah wawasan Anda dalam mengikuti perkembangan corporate action dari Adaro Energi Indonesia ini, dan harapannya kita bisa juga mendapat pembelajaran bersama. Mendapat pembelajaran bersama di sini untuk ke depan kita bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan investasi, dan ingat selalu beli bisnisnya, bukan beli sahamnya saja. Karena harga saham bisa berubah-ubah, dan itu yang seringkali dibilang orang fundamental sudah mati. Padahal bukan fundamentalnya mati, tapi hanya harga sahamnya yang berubah-berubah. Tetapi secara keseluruhan ditarik dalam jangka waktu yang panjang, karena memang demikian bisnis. Selama perusahaan itu masih berjalan kan, berarti masih ada kesempatan untuk terus menarik jangka waktunya jadi lebih panjang, sehingga kalaupun dalam tahun ini kita belum cuan, kita masih ada potensi untuk cuan di tahun selanjutnya, atau terus seperti itu. Nah, jadi tugas Anda sekarang ini adalah menganalisa sedemikian mungkin, semampu-mampunya Anda, untuk Anda mengambil keputusan apakah mau beli atau tidak saham Adaro ini di harga sekarang ini. Oke, tetap semangat berinvestasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.